Dan lebih hebatnya, perkotaan ini tidak putus-putus selama berjam-jam. Dan kemudian mereka pun mulai menyadari hal-hal yang lainnya. Salah satunya, jalan yang mereka lewati itu lurus terus ke depan, tidak berbelok dan tidak menanjak. Padahal ketika mereka melewati jalan pegunungan, biasanya jalan itu berkelok-kelok. A'udzubillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu mampir ke channel sederhana kami. Semoga terhibur, semoga menikmati. Kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mensubscribe, men-like, berkomentar, atau bahkan men-share video yang kami bagikan. Cerita yang ingin saya bagikan hari ini adalah cerita yang sebenarnya sudah saya bagikan ya, tetapi ketika itu videonya suaranya kurang bagus, jadi saya ulang lagi. Saya buat versi barunya. Ketika itu judulnya Sesat ya. Langsung ke cerita. Jadi cerita ini dari seorang kenalan saya. Dan ceritanya mengenai perjalanan Pak Sabar ya. Jadi Pak Sabar ini ketika itu mau mengirimkan pakaian dari Solo ke Surabaya. Kejadiannya sekitar tahun 90-an ke atas. Dan beliau berangkat ketika itu bersama keluarganya sekitar jam 5 atau jam 4 ya, dan melewati jalan perkampungan. Jadi bukan jalan perkampungan ya, jalan alternatif. Jadi mereka tahu dan mendengar ada beberapa jalan alternatif yang dapat dilalui dari daerah Karanganyar ke Jawa Timur, karena itu kan ada gunung ya, ada gunung Lawu, dimana di sisi barat gunung ini ada wilayah Karanganyar dan di sisi timurnya ada wilayah Magetan ya. Jadi bisa melewati gunung tersebut. Dan ketika itu jalan antara Karanganyar ke Sragen itu biasanya sangat macet ya. Jadi dia melewati jalan alternatif. Mereka pun berangkat, dan ketika mencapai daerah Karanganyar, mereka membelok melewati jalan alternatif. Jadi mereka melewati ada jalan-jalan yang lebih kecil yang mengarah ke arah timur, menyusuri lereng Gunung Merapi.
dan di situ view-nya, pemandangannya lebih indah ya. Karena terdapat pemandangan pegunungan. Mereka pun menyusuri jalan tersebut dengan harapan, dengan target bahwa besok paginya sebelum subuh mereka telah mencapai Surabaya. Jadi mereka bisa mengantar pakaian sekaligus bisa jalan-jalan. Nah, mereka pun melewati jalan yang lebih kecil, hanya mengandalkan insting mereka, dan jalannya tidak terlalu halus ya, agak buruk. Terdapat beberapa lubang di sana sini, tetapi tidak dianggap mengganggu perjalanan mereka. Mereka pun terus melakukan perjalanannya sampai ketika menjelang maghrib mereka melihat ada sebuah jalan. Jadi ada beberapa pohon besar di situ, di kanan kiri jalan, dan di tengahnya ada jalan yang lebih besar. Jalan yang lebih besar yang lebih bagus dari jalan yang mereka lewati, dan mereka sangat yakin jalan besar tersebut mengarah ke arah Jawa Timur melalui rute yang lebih bagus, jalan alternatif yang lebih bagus yang mungkin baru dibuat oleh pemerintah, pikir mereka. Akhirnya mereka membelok melewati jalan tersebut. Nah, ketika mereka melewati jalan tersebut, kanan kiri seperti biasa, awalnya beberapa pohon-pohon hutan ya, dengan pohon yang lumayan besar-besar. Tetapi beberapa menit kemudian mereka mencapai perkotaan yang lumayan luas. Jalannya pun lebih luas. Lebih nyaman. Dan di samping kanan kirinya ada perkotaan yang lumayan besar, yang lebih besar dari kota Solo ketika itu, atau bahkan kota Jogja yang biasa mereka kunjungi. Jadi di tahun 90-an itu masih jarang mall ya, paling hanya swalayan ya, di daerah Solo atau Jogja itu rata-rata swalayan yang besar itu. Mall-mall yang besar-besar seperti yang terdapat saat itu sangat jarang, tidak ada malah. Mereka pun melewati perkotaan yang di situ banyak pertokoan besar-besar, mall, swalayan di kanan kirinya. Hanya mereka merasakan keanehan. Jadi di sepanjang jalan ini, walaupun kota-kotanya cukup besar, tapi kota-kotanya sangat sepi. Jarang sekali orang yang lewat di kota-kota tersebut. Tapi dia terus meluncur sampai mereka menyadari keanehan selanjutnya.
Jadi mereka merasakan keanehan lagi, karena dalam perjalanan mereka yang telah mereka tempuh cukup lama, setelah melakukan perjalanan selama berjam-jam di jalan tersebut, perkotaan yang ada di samping kanan kiri jalan tidak berubah sama sekali. Jadi menurut logika ya, ketika kita melewati suatu perkampungan, suatu perkotaan, itu tidak mungkin selama berjam-jam kita akan melihat perkotaan yang sama. Dalam waktu setengah jam, 1 jam, pasti kita akan keluar dari kawasan perkotaan tersebut dan melewati kawasan persawahan atau perkebunan atau kawasan perkampungan biasa, baru kemudian perkotaan lagi. Nah, ini di sebuah tempat di daerah lereng gunung yang sepi, yang seharusnya jarang sekali perkotaan. Di situ dia melihat perkotaan yang tidak putus-putus. Jadi selama berjam-jam itu di kanan kiri itu masih perkotaan yang cukup besar tersebut. Itu sangat ganjil ya di pikiran mereka ketika itu. Mereka pun banyak berpikir, loh, ini masa ada perkotaan seperti ini di gunung, kata mereka. Perasaan tidak pernah ada mereka mendengar perkotaan seperti itu. Dan lebih hebatnya, perkotaan ini tidak putus-putus selama berjam-jam. Dan kemudian mereka pun mulai menyadari hal-hal yang lainnya. Salah satunya, jalan yang mereka lewati itu lurus terus ke depan, tidak berbelok dan tidak menanjak. Padahal ketika mereka melewati jalan pegunungan, biasanya jalan itu berkelok-kelok ya. Karena jalan di pegunungan ini tidak mungkin dibuat lurus, karena bila dia menanjak posisinya akan sangat susah ya kalau langsung menanjak. Jadi biasanya dibuat seperti ini ya, seperti zigzag itu ya, tapi ini lurus terus dan tidak menanjak sama sekali. Nah, jadi kemudian mereka banyak bertanya-tanya ya, banyak memikirkan keanehan-keanehan tersebut, dan mereka ingin menanyakan ke orang sebenarnya mereka ini melewati jalan apa, karena mereka telah lama ya lewat jalan tersebut yang seharusnya mungkin sudah dekat ke Surabaya, tapi mereka tidak menemukan kota-kota yang lainnya yang seharusnya mereka lewati, tidak mengalami turun gunungnya atau lewat kota-kota yang lainnya, hanya tempat yang jalan yang lurus tadi. Akhirnya mereka pun mencari orang di pinggir jalan untuk ditanyai sebenarnya mereka ini sampai jalan apa, tempat mana, kota mana, kenapa kotanya cukup besar, tidak putus-putus. Nah, setelah beberapa lama berjalan dan tidak menemukan sama sekali orang yang bisa ditanyai,
Akhirnya mereka menemukan sebuah warung, sebuah rumah makan kecil di pinggir jalan. Dan Pak Sabar pun dengan keluarganya pun memutuskan untuk berhenti di situ dan memesan makanan. Mereka pun turun dari mobil mereka, lalu mampir ke rumah makan tersebut dan memesan makanan. Nah, di situ Pak Sabar sempat bertanya, "Pak, Pak, ini kita sampai di mana ya? Kota ini kota apa ya? Dan kira-kira kalau kita mau ke Surabaya itu lewatnya jalan mana? Apakah ini terus dan masih berapa lama lagi?" Pak Sabar bertanya kira-kira seperti itu. Tetapi pemilik warung itu, dia hanya menatap Pak Sabar beberapa saat, kemudian kembali melanjutkan aktivitasnya, tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Sabar. Akhirnya Pak Sabar sungkan dia mau menanyakan lagi. Akhirnya dia kembali ke tempat dia duduk. Beberapa saat kemudian diantar pesanannya, jadi ada makanan dengan sayur, kopi, ya seperti itulah makanan warung biasa itu. Mereka pun makan. Nah, di tengah makan, ketika pemilik warung itu, jadi ada seorang bapak-bapak, ketika pemilik warung itu lewat di dekat meja makan tempat Pak Sabar makan, Pak Sabar kembali bertanya. Waktu itu dia mengantar minumannya, "Pak, ini sebenarnya kita ada di kota mana ya? Dan ke Surabaya ini masih berapa jam lagi?" tanya Pak Sabar. Tapi bapak itu hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Nah, akhirnya mereka makan sampai selesai, minum, dan membayar apa yang mereka pesan. Dengan harga normal ya, dengan harga normal. Nah, ketika dia membayar ini, dia bertanya lagi, "Pak, ini kami mau ke Surabaya. Tapi dari tadi kita melewati jalan ini, kita tidak menemukan papan penunjuk jalan atau orang yang bisa ditanyai. Kira-kira kami ini sebenarnya sampai di kota mana dan berapa lama lagi kami bisa sampai ke Surabaya?" tanya Pak Sabar. Bapak ini awalnya tidak menjawab, ya hanya diam. Tapi akhirnya dia menjawab, "Pak, kalau Bapak ingin selamat, sebaiknya Bapak tidak melanjutkan perjalanan ini. Sebaiknya Bapak istirahat dulu di sini sampai besok pagi, baru melanjutkan perjalanan. Malah Bapak kemungkinan akan selamat," kata yang punya warung tersebut. Pak Sabar pun bingung. Jadi Pak Sabar ini kan besok pagi itu kan harus sampai di Surabaya sebelum subuh. Jadi Pak Sabar ngomong, "Pak, kami ini besok pagi harus sudah sampai ke Surabaya.
Jadi kami nggak tahu, kami tidak mungkin menginap di mobil malam ini. Ketika mendengar jawaban Pak Sabar itu, pemilik warung ini langsung menjawab dengan lebih serius ya. Jadi mukanya sangat serius. Dia mengatakan, "Pak, kalau Bapak benar-benar pengen sampai, pengen selamat, sebaiknya Bapak parkir mobil Bapak di samping warung ini dan Bapak istirahat saja di situ. Dan besok pagi Bapak baru melanjutkan perjalanan." Ya, jadi jawabannya setengah memerintah ya. Mendengar jawaban tersebut, Pak Sabar jadi merasa sungkan ya, merasa tidak enak ya. Karena kalau dia melanjutkan perjalanan, orang ini memberitahu dengan sangat serius ya. Ketika itu perasaan Pak Sabar sungkan, tidak enak sama orang ini. Akhirnya dia, karena orang ini benar-benar serius ketika ngomong, akhirnya Pak Sabar pun memutuskan memarkir mobilnya di samping warung tersebut dan benar-benar tidur di mobil tersebut malam itu. Jadi dia terpaksa mengajak keluarganya tidur saja di mobil malam itu. Sepertinya memang ada sesuatu di jalan yang mereka lewati ini, karena cukup aneh. Di daerah pegunungan ada perkotaan begitu besar dan jalannya lurus terus, tidak berbelok-belok dan tidak menanjak ataupun ada jalan turunnya. Jadi berbagai keanehan itu dan juga keanehan dari pesan pemilik warung itu disampaikan Pak Sabar ke keluarganya. Memang ada hal yang aneh, kita harus tidur di sini sebaiknya. Mungkin apa yang diberitahu pemilik warung ini benar, jadi kita harus istirahat di sini. Akhirnya mereka pun masuk ke mobil, istirahat di situ sambil berdoa, berzikir, karena mereka ketika itu mulai merasakan tidak nyaman, aneh, dan seperti asing ya, karena mereka merasa sudah bukan di dunia mereka. Nah, akhirnya mereka di situ istirahat di mobil tersebut di suatu sudut yang gelap di samping warung tersebut, dan di situ mereka tertidur. Nah, ketika mereka tertidur dan mereka terbangun, ternyata mereka terbangun di tengah hutan. Jadi mereka sangat terkejut ketika mereka bangun. Mereka sangat terkejut, ternyata mobil mereka berada di tengah pepohonan yang sebagian cukup besar di hutan. Dan mereka, ya Allah, ternyata kita benar-benar berada di dunia lain yang semalam. Dan waktu itu sudah habis subuh ya, sudah mulai ada sinar matahari. Pak Sabar langsung bangun, membangunkan keluarganya yang semuanya merasa shock ya, karena ternyata mereka berada di tempat seperti itu. Pak Sabar pun turun, dan ternyata lokasi itu tidak jauh dari jalan raya. Jadi bukan jalan raya ya, jalan kampung. Jadi dari situ sudah kelihatan ada
jalan kampung di dekat situ. Nah, Pak Sabar pun keluar kampung dan meminta pertolongan, dan mobil itu pun susah mengeluarkannya karena sebenarnya mustahil mobil bisa masuk di situ karena di situ banyak pepohonan besar yang bahkan harus ditebang dulu ketika mengeluarkan mobil tersebut. Dan akhirnya mereka keluar dan menceritakan apa yang terjadi ke penduduk. Penduduk pun terkejut dengan cerita tersebut. Dan beberapa saat kemudian ketika mereka telah pulang dan mereka melewati jalan yang sama beberapa waktu kemudian, ternyata jalan yang mereka lewati, yang jalan bagus itu, yang ada beberapa pohon besar, dia belok ke situ, ternyata dia tidak menemukan jalan itu sama sekali. Jadi malam itu atau sore menjelang maghrib ya, ketika itu mereka melihat jalan yang sebenarnya tidak ada dan masuk ke perkotaan yang seharusnya tidak ada. Ketika itu pemilik warung menyuruh mereka istirahat di situ karena mungkin pemilik warung ini tahu lokasi itu sebenarnya dekat dengan jalan perkampungan penduduk. Jadi bila mereka istirahat di situ, tertidur dan kembali ke dunia mereka tidak jauh untuk dapat diselamatkan karena sudah dekat dengan perkampungan penduduk ya, bukan di tengah hutan belantara yang besar yang mereka susah atau bahkan mungkin tersesat dan tidak bisa keluar dari hutan tersebut. Karena di pegunungan itu biasanya ada daerah-daerah hutan yang cukup besar, cukup lebat, di mana ketika kita berada di situ biasanya kita tersesat dan banyak kasus orang yang hilang dan meninggal ya, tidak selamat. Nah, cerita ini mungkin adalah versi dari beberapa cerita yang lain. Cuman saya mendapatkan cerita seperti itu mungkin tidak perlu 100% dipercayai cerita ini, tetapi paling tidak kita bisa mengambil manfaat bahwa dalam sebuah perjalanan kita harus ingat ya, sering berzikir, ingat kepada Tuhan, dan sebelum melakukan perjalanan kita harus berdoa. Itu yang paling penting, berdoa, meminta perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena banyak kasus orang dalam perjalanan ini mengalami hal-hal semacam ini. Mungkin ini saja dari cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.